Saya mau membawa kita berpetualang dari sisi yang berbeda, menganalisis tentang kekalahan timnas Indonesia melawan Australia. Banyak yang kemudian menyalahkan Erick Thohir dan juga menyalahkan Patrick Kluivert sebagai pelatih. Dianggap bahwa kekalahan 5-1 dari Australia tersebut tidak pantas untuk timnas dengan para pemain-pemainnya yang 90% sudah naturalisasi. Netizen kemudian merespon dan bereaksi terhadap kekalahan tersebut, dan tentu football lovers Indonesia, pecinta timnas kita, sangat geram dan sangat marah dengan apa yang terjadi. Saya orang yang meyakini kekalahan kita bukan karena kalah skill, kekalahan kita bukan karena kalah standar kualitas pelatih, kekalahan kita bukan kalah standar kualitas fisik pemain, tetapi saya lebih melihat bahwa kekalahan kita karena ada unsur politiknya. Inilah mengapa saya mengatakan saya ingin membawa kawan-kawan sekalian berpetualang dari sisi yang lain, melihat kekalahan timnas kita. Kalau melihat dari permainan tim Australia, menurut saya biasa-biasa saja, tidak ada yang surprise atau tidak ada yang patut untuk kita mengatakan, oh ya tim mereka lebih hebat. Tidak ada. Biasa-biasa saja. Inilah mengapa saya ingin membawa teman-teman berpetualang liar. Ini hanya sebuah analisis, boleh dipercaya, boleh tidak. Boleh dibully, boleh juga dipuji. Silakan saja. Tapi ini adalah sebuah pengamatan saya. Dimulai dari pertama, penggantian Sintayong. Pertanyaan saya, apakah Prabowo setuju Sintayong diganti? Sebagai presiden sekarang, apakah Prabowo setuju dengan penggantian Sintayong? Menurut saya, ini menurut saya loh ya, saya tidak tahu benar apa Prabowo setuju atau tidak setuju. Ini menurut saya, ini adalah sebuah analisis. Saya ulang sekali, analisis liar. Menurut saya Prabowo tidak setuju Sintayong diganti karena saat itu pecinta sepak bola nasional kita sedang jatuh cinta berat dengan Sintayong. Tetapi Erick melihat bahwa Sintayong sudah mentok, sudah habis, sudah tidak akan mampu lagi memberikan harapan baru. Sehingga Erick Thohir yang punya misi politik dalam posisinya sebagai bos PSSI dan misi politiknya bermain di situ, karena sepak bola adalah ranah yang paling gampang melambungkan nama orang. Maka target Erick Thohir adalah melambungkan namanya untuk politik 2029. Sehingga Erick Thohir harus berupaya mengangkat karir politiknya melalui sepak bola. Dan judi pun dimulai. Erick Thohir mengganti Sintayong dengan pelatih baru, dengan harapan bahwa PSSI Timnas akan masuk di Piala Dunia 2026. Tetapi sayangnya hasrat tersebut harus terganjal oleh politik juga. Pak Prabowo tentu tidak ingin ada satu orang pun yang naik namanya, melambung namanya untuk menjadi saingnya 2029. Itu wajar, manusiawi, dan logika manapun akan membenarkan itu, karena Prabowo tidak ingin ada penantang 2029 nanti. Maka jalan apapun bagi calon pesaingnya harus dihentikan. Setelah hasrat itu berbenturan dengan keinginan Prabowo, maka meledaklah kasus Pertamina yang tentu bisa menjerat Erick Thohir satu saat. Posisinya sebagai Menteri BUMN sangat vital dalam hal penentuan bisnis Pertamina, dan itu sudah berjalan bertahun-tahun, bukan hal baru. Saya bahkan pernah berkata, Indonesia bukan tidak mungkin mengalahkan Australia, tetapi beranikah Erick Thohir memenangkan timnas melawan Australia? Karena apa? Kalau sampai timnas naik, maka saya katakan Erick Thohir akan dipanggil oleh penegak hukum. Harus dihentikan semua. Inilah langkah politik. Maka kalau kita mendengar kemarin, banyak yang bertanya-tanya di mana Erick Thohir saat timnas berhadapan dengan Australia. Kabarnya Erick Thohir berada di Yunani, bukan di Australia. Meskipun ada beredar video Erick Thohir seperti nangis di pojokan menonton bola, itu informasi yang saya dapat bukan di Australia, karena Erick Thohir tidak berada di Australia.
tapi berada di Yunani. Ya itulah, maka rentetan ini Erick Thohir yang berhasrat menaikkan citra politiknya melalui sepak bola harus diganjal oleh politik supaya tidak ada lawan bagi Prabowo 2029. Kalau Erick nekat memajukan PSSI naik, maka saya yakin, orang yang meyakini ini, Erick Thohir akan dipanggil secara hukum terkait kasus Pertamina dan mungkin kasus-kasus lain. Ini adalah sebuah analisa. Jadi kawan-kawan, sekali lagi ini adalah analisa liar. Boleh dipercaya, boleh tidak. Ini hanya analisis saya yang menyatakan bahwa Erick Thohir tidak akan berani membawa Indonesia ke kancah Piala Dunia. Karena namanya akan melambung dan Prabowo akan mendapat saingan politik 2029. Setelah peluang Erick yang tadinya sangat besar menjadi wakil presiden 2024 kemarin tertutup karena permainan Jokowi menaikkan Gibran, maka tentu Erick tidak akan diam. Erick memiliki kemampuan politik dan memiliki logistik yang cukup untuk menjadi calon pemimpin. Maka tentu ini tidak disukai oleh penguasa. Jadi kalau kawan-kawan berharap timnas akan dimenangkan Erick, saya agak ragu. Mungkin nanti melawan Bahrain kita akan menang 1-0, tapi setelah itu melawan Cina ya tumbang lagi dan peluang kita tertutup. Ya ini adalah sebuah analisis. Jangan ditelan bulat-bulat, jangan ditelan mentah-mentah. Silakan yang mau percaya melihat dari sudut lain tentang kekalahan timnas kita, monggo dipanjangkan, dilebarkan analisis saya. Ini adalah sebuah clue saja. Oke, kita menanggapi jika hal ini terbukti benar dan ini merupakan perbuatan yang sungguh-sungguh jahat ya, rela mematikan harapan kita semua sebagai supporter Indonesia untuk melihat timnas bisa berlaga di Piala Dunia. Semoga ini hanyalah sebuah asumsi liar dari Pak Ferdinand dan harapannya ini tidak benar. Jika memang itu benar-benar jahat. Oke, kita tetap support timnas Indonesia. Besok akan berlaga melawan Bahrain. Berikan dukungan, doa dan semangat agar timnas Indonesia bisa mengalahkan Bahrain agar masih memiliki peluang lolos ke Piala Dunia yang melalui jalur 4 atau 3 besar. Itu harapannya, dan juga melawan Cina dan Jepang bisa meraih hasil yang maksimal pula. Oke, terima kasih.